Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sudah sampai di bab 211, hadis nomor 448. Jika melihat kitabnya Bapak Ibu, sudah cukup tebal yang kita lalui dan tinggal sedikit di jilid 1 ini. Artinya Masya Allah, ilmu jenengan ini sudah luar biasa ya, sudah lebih dari separuh ya. Oleh karena itu saya ingin ngetes keilmuan Bapak Ibu pagi hari ini, karena ilmunya sudah banyak ya. Bapak Ibu hari ini tanggal berapa? Tanggal 24. Leres nggih? Hari ini tanggal 24. Oleh karena itu besok tanggal 25. Tanggal 25 besok itu hari Kamis. Alhamdulillah niki lolos berarti jenengan niki. Besok itu hari Kamis Bapak Ibu nggih. Hati-hati. Berarti cocok niki, ilmune pun kuwantel nih Pak. Besok hari Kamis ya, jangan terjebak. Baik, alhamdulillah pagi hari ini yang kita bahas adalah terkait pekerjaan seseorang bersama pekerjanya. Disampaikan dalam satu athar, Nafi' bin Asim mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr berkata kepada keponakannya yang baru saja dari kebun, "Apakah para pekerjamu bekerja?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Ia berkata, "Kalau sekiranya engkau benar-benar dari suku Thaqif, tentu engkau tahu apa yang dilakukan oleh para pekerjamu." Lalu ia menghadap kepada kami kemudian berkata, "Sungguh, apabila seseorang bekerja keras bersama pegawainya di rumahnya, ia akan menjadi salah satu dari pegawai Allah." Maksudnya apa? Kandungan hadis disampaikan seorang majikan dianjurkan agar bekerja bersama dengan para pekerjanya di tanah pertaniannya atau perkebunannya. Ini adalah perkataan Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Jadi di sini disampaikan terkait majikan bekerja bersama dengan pegawainya, maka akan menjadi salah satu dari pegawai Allah. Apa maksudnya? Mari kita lihat terkait dengan Bani Thaqif yang diberikan Allah kemegahan dunia. Bani Thaqif adalah kabilah besar yang bermukim di Taif. Bapak Ibu ingat sejarahnya Taif. Rasulullah itu pernah berdakwah ke Taif, dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Dilempari. Padahal Rasulullah awalnya berpikir dengan rasio beliau kalau ke Taif ini akan mendapatkan banyak dukungan. Tetapi ternyata di Taif justru Rasulullah dilempari. Nah, sehingga ketika kita tadi membaca penjelasannya, kalau engkau adalah suku Thaqif yang bermukim di Taif, maka engkau akan tahu apa yang dilakukan pekerjamu. Wilayah ini daerahnya subur, sejuk, makmur. Mereka orang-orang Thaqif atau orang-orang Taif itu dikenal kaya raya, ahli pertanian dan perdagangan, memiliki bangunan kokoh, kebun luas dan benteng kuat. Dalam ukuran dunia Arab saat itu, Taif adalah kota elit metropolitan zaman itu. Kalau di Mojokerto yang metropolitan yang mana?
Al-Basid dan sekitarnya. Ini luar biasa. Namun muncul kesombongan yang halus. Nah ini hati-hati. Berbeda dengan kaum Ad yang sombong terang-terangan, kesombongan orang-orang Taif itu lebih halus. Mereka merasa aman karena kaya, bangga dengan bangunan dan kebun yang luas, menganggap diri mereka lebih beradab. Bahkan, nah ini, kenapa Rasulullah dilempari? Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad pada waktu itu berasal dari kota, saking pundi Rasulullah? Kota Mojokerto, Mekah ya. Rasulullah dari Mekah ke Taif. Nah ternyata orang-orang Taif itu merasa lebih beradab, merasa lebih hebat dari orang Mekah. Sehingga ketika ada orang Mekah datang menyampaikan sesuatu, apa kalimat mereka? Jenengan menawi dikandani seseorang yang jenengan anggap lebih rendah lah dalam status. Mungkin akan berbeda dengan ketika yang memberitahu itu orang yang statusnya lebih daripada kita. Rasa berterima itu akan beda. Inilah perasaan orang Taif. Orang Mekah datang menyampaikan dakwah, mereka akan ngono sapa teko-teko tutur-tutur, mungkin akan begitu. Sehingga kemudian Rasulullah tidak diterima, bahkan dilempari sampai beliau berdarah. Nah ini sudut pandang bagaimana orang-orang Taif yang merasa saya lebih beradab daripada penduduk Mekah. Saat Rasulullah datang berdakwah di Taif, beliau ditolak, dihina, bahkan dilempari batu. Itu bukan sekedar penolakan akidah, tetapi kesombongan peradaban. Mereka mengatakan, kami sudah mapan, kami tidak butuh perubahan. Karena merasa sudah nyaman, sudah mapan. Lalu kemudian dalam proses itu Islam masuk, tapi dengan syarat duniawi. Setelah peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Mekah dan perang Hunain, Bani Thaqif mulai menyadari ternyata bangunan mereka, benteng mereka tidak menjamin keselamatan. Kekayaan tidak menahan kekalahan. Namun saat mereka hendak masuk Islam, mereka tetap mengajukan syarat. Sudah posisinya kepepet gitu loh, mau masuk Islam tapi masih mengajukan syarat. Syaratnya apa? Satu, mereka tidak mau menghancurkan berhala Lat. Sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, berhala Lat itu dalam tradisi Arab jahiliyah dikenal sebagai berhala yang dimintai rezeki, dimintai kesuburan, dimintai keberkahan hasil usaha, khususnya Bani Thaqif di Taif. Mereka khawatir kalau berhala yang satu ini dihancurkan juga, maka rezeki mereka tidak mengalir, maka kebun-kebun mereka tidak akan memberi panen, tidak akan subur. Ternyata masih ada keyakinan semacam itu. Yang kedua, ada juga yang menawar, mereka ini mau Islam tapi tidak mau sholat. Itu ada. Islam, sholat subuh, yo nek sempat. Ini diantaranya mereka tidak mau. Yang ketiga, ingin tetap mempertahankan sebagian struktur lama kekuasaan dan simbolnya. Orang-orang yang berkuasa, para bangsawan, orang-orang kaya di Taif, mereka juga ingin tetap berkuasa. Nah ini diantara menunjukkan pertarungan batin, menerima Islam tapi belum siap melepaskan kenyamanan dunia. Bangunan kekayaan dan ketakutan hisab. Nah berbeda dengan Abdullah bin Amr yang memiliki kebun, mempekerjakan orang dan memperhatikan hak pekerja. Sebagaimana elit Bani Thaqif, justru sebagian mereka menghitung-hitung hasil panen, menjaga bangunan dan benteng, namun abai pada keadilan dan tauhid, bahkan cenderung mempekerjakan orang dan tidak mau memberikan haknya. Ternyata di Bani yang umumnya masyarakatnya itu berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, ada satu orang, Abdullah
bin Amr sebagaimana kita kenal Amr bin As. Nggih. Sebagaimana kita ketahui Abdullah ini adalah putra beliau dan sangat memperhatikan pekerjanya. Ini hati-hati Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Basit ini kan rata-rata bos danten ya, nggak ada karyawan. Karyawan ini mboten tanggung-tanggung Mbak Win. Ada yang 5.000, ada yang 1.000 ya. Ini hati-hati benar ketika kemudian kita memiliki karyawan atau orang yang kita minta untuk bekerja. Pertegas akadnya dan berikan sesuai haknya. Karena jika tidak Bapak Ibu, kita kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena kita tidak memberikan hak sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat. Istilah orang Jawa itu, ojo sampai keringete garing, mana istilahnya. Jangan sampai keringatnya itu kering. Niki mboten trimo garing niki. Keringetan garing, keringetan malih, garing malih, keringetan malih, mboten cair-cair. Nah, ini kan bahaya kalau ini. Oleh karena itu Abdullah bin Amr ini kemudian menanyakan, apakah engkau tahu pekerjamu hari ini bekerja? Ponakannya mengatakan, aku tidak tahu. Maka beliau menyampaikan, jika engkau ini adalah benar-benar suku Thaqif, maka engkau tahu pekerjamu hari ini bekerja atau tidak. Karena berkaitan dengan apa? Kalau mereka bekerja, ada hak yang harus diterimakan. Pernyataan di mana Nafi' bin Asim, beliau adalah seorang tabi'in dari kalangan Ansor, hidup pada masa generasi setelah para sahabat, dikenal sebagai perawi hadis yang thiqah. Beliau mendengar Abdullah bin Amr, sahabat Nabi, putra Amr bin As. Sebagaimana kita ketahui, Amr bin As itu beliau panglima, juga seorang negarawan. Kemudian beliau bertanya kepada keponakannya tentang pekerja kebunnya. Adalah bagian dari pentingnya keadilan dan perhatian kepada pekerja. Bapak Ibu, awal kita belajar kitab adab, orang yang kehilangan adab, kehilangan kedisiplinannya, maka dia tidak bisa berlaku adil. Nah, kita belajar adab ini untuk mampu berlaku adil dalam kehidupan kita. Menunjukkan seringkali bahwa kita tidak bisa berlaku adil karena kita tidak mengamalkan adab. Abdullah bin Amr, salah satu sahabat Nabi ini, menekankan agar majikan memastikan pekerjanya mendapatkan haknya dan tidak dibebani pekerjaan berlebihan atau bahkan tanpa upah dan diperbudak. Ini inti pesan yang disampaikan seorang muslim. Muslim tidak akan memperbudak orang lain, Muslim tidak akan menjadikan orang lain bekerja tidak digaji, bahkan diperes penggawean, tetapi justru haknya tidak diberikan. Harus sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan akad terkait dengan pekerjaannya. Pemimpin atau majikan memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan keadilan, termasuk memberi upah yang layak, memperlakukan pekerja dengan baik seperti yang dicontohkan dalam Islam. Berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Amr bertanya kepada keponakannya tersebut terkait dengan pekerjaan. Ketika keponakannya menjawab tidak tahu, maka Abdullah bin Amr kemudian harus memastikan apakah pekerjanya mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan menanyakan, apakah kamu sudah memberi makan mereka? Ketika keponakannya menjawab belum, maka Abdullah bin Amr memerintahkannya untuk segera kembali dan memberi mereka makan, seraya mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan cukuplah seorang dianggap berdosa jika ia menahan makanan dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini merupakan pelajaran penting dalam Islam mengenai kewajiban memenuhi hak pekerja, memberikan makan kepada mereka tepat waktu, dan
bagaimana yang diajarkan di dalam Islam, demikianlah adanya. Agar kita tahu, Bapak dan Ibu, ternyata hari ini kita bisa menemukan orang-orang yang sangat sadis, orang-orang yang sangat kejam, memperlakukan karyawannya seperti bukan manusia. Kita masih sering mendengar ada seseorang yang disekap bertahun-tahun, bahkan disiksa tidak dibayar, kerja di luar negeri. Ada juga yang dikurung, tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, bahkan makan dan minuman itu seadanya, sangat terbatas, disiksa sedemikian rupa. Na'udzubillah, kita dalam Islam sekali lagi diajarkan untuk berbuat baik kepada manusia, bahkan berbuat baik kepada alam, kepada lingkungan, karena sungguh semua yang kita lakukan, Bapak Ibu, kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.